semuanya, kembali lagi di Pustalk episode 23. Wah, udah banyak banget ya Bener episodenya. banget. Oke, setelah sekian banyak episode nih, kira-kira kita hari ini mau bahas apa lagi ya? Kayaknya kita bahas yang sedang hits di kalangan kita atau di masyarakat luas gitu. Wah, hits di kalangan kita ya. Berarti sedunia dong. Nah, bener banget. Kira-kira apa ya? Langsung dikasih tahu aja deh Zaki, biar gak penasaran. Nah, jadi kita akan membahas tentang artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI. Wah, aku tahu nih Zaki, AI. Jadi AI itu adalah teknologi yang udah masuk ke berbagai aspek kehidupan kita nggak sih? Bener banget. Tapi sebelumnya nih Zaki, aku tuh punya pertanyaan. Adanya AI ini akan bawa masa depan kita tuh lebih baik atau malah membuat ancaman buat kita? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita mesti tahu dulu dong apa itu AI. Kan saya udah tahu belum? Kalau aku sih udah tahu ya, tapi mungkin bisa kamu jelasin lagi kepada teman-teman yang mungkin masih belum paham banget nih apa artinya AI. Nah, jadi AI itu adalah teknologi yang memungkinkan untuk teknologi yang berpikir seperti manusia begitu. Nah, jadi kita memaksa teknologi tersebut untuk bisa berpikir seperti kita gitu. Wah, bener banget ya. Tapi nggak cuma itu aja, AI juga dipakai di bidang pendidikan, terus juga hiburan juga kadang tuh memakai AI Maka ya, tahu. Nah, jadi dari semua teknologi itu kan mempunyai dampak, baik dampak positif maupun dampak benar. negatif. Nah, jadi dari AI sendiri itu pastinya ada dampak positif dan negatif dong ya. Ya, pastinya Gimana itu. kalau kamu jelasin dampak positifnya, terus aku jelasin dampak negatifnya? Nah, oke. Jadi dampak positif dari AI ini ada kita bisa mengedit foto gitu. Ngedit foto bisa lebih cantik lagi gitu. Kan ada beberapa aplikasi itu yang menggunakan AI sebagai kita upload foto terus fotonya langsung wow gitu. Apakah AI ini cuma bisa dibuat ngedit di aplikasi foto aja nih, Zaki? Tentu tidak ya, karena sekarang kan ada juga ChatGPT itu. Kita ngirim teks atau apa langsung keluarkan dari ChatGPT. Misal kita mau nyari skrip atau kita mau mencari hal-hal yang Referensi ya, gitu ya. Nah, tapi aku tuh kadang sering lihat ChatGPT ini tuh sering disalahgunakan waduh. oleh siswa. Bener nggak, Zaki? Ya bener banget itu. Apalagi tuh buat ujian kayak kemarin itu. Nah, itu masih banyak yang menggunakan AI kan. Iya, bener banget. Kan kayak sekarang tuh tinggal nge-scan, Nah. terus udah muncul jawabannya apa. Jadi tuh kita sebagai siswa juga males buat belajar. Buat apa sih belajar, kan udah ada AI, kan kayak gitu. Oke, kita kembali lagi di dampak positifnya AI. Nah. Ada lagi nggak, Kak Zaki? Itu kan tadi negatifnya buat kita browsing yang disalahgunakan kan. Nah, seharusnya AI itu dibuat untuk virtual belajar gitu. Oh, berarti di daerah terpencil Nah, gitu ya. ya. Jadi bisa buat kayak les gitu. Nah. Bener nggak? Bener banget. Nah, tapi AI ini juga bikin banyak orang khawatir, Zaki. Misalnya ancaman terhadap pekerjaan manusia. Bener banget itu. Apalagi ada yang mengatakan itu 10-20 tahun lagi, pekerjaan manusia itu bakal tergantikan oleh AI. Bahaya banget itu. Nah, belum lagi isu etika. Misalnya deepfake atau berita palsu yang dibuat oleh AI. Ini juga bisa merusak kepercayaan publik. Kamu ini nggak sih main Instagram nggak? Ya, main. Kamu nge-follow kayak selebgram gitu nggak? Oh iya, tahu. Yang kayak giveaway biasanya gitu. Iya, aku tuh paling sering lihat itu di akunnya Mbak Im Wong. Biasanya kan kayak penipuan gitu. Biasanya kan seringnya lewat WA nggak sih? Nah, di telepon itu. Iya. Jadi pelakunya ini biasanya meyakinkan korban dengan cara menelpon. Jadi teleponnya tuh pakai AI tapi suaranya Mbak Im Wong. Nah, jadi kan korbannya biasanya tuh kayak, oh ini Mbak Im Wong asli. Padahal itu suaranya kan dari AI. Secanggih itu dan semenakutkan itu ya AI. Nah, kembali lagi ke siswa tadi itu ya. Nah, dari AI sendiri kan biasanya kirim soal langsung jawab gitu. Nah, itu bisa membuat ketergantungan oleh siswa itu. Jadi mereka tuh malas belajar banget ya. Jadi Kan kayak ada AI yang ngapain belajar iya, gitu. jadi kayak 90% nilai mereka tuh dari AI gitu nggak iya. sih? Tapi untungnya di Semaneta kemarin kan Diperketat gitu iya, ya. dari wifi-nya kan udah nggak bisa buat AI gitu. Jadi ya kalian harus belajar teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita juga jangan lupa soal privacy. Data kita itu bisa dimanfaatkan tanpa seizin kita. Jadi tiba-tiba nanti tuh bisa Di-hack gitu. kesebar gitu. Bener. Jadi kita harus menjaganya juga ya.
tadi kan sudah bahas dampak positif dan negatifnya ini. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi dengan AI ini? Oke, jadi kalau menurutku ya Zaki, kuncinya tuh ada di regulasi. Nah, pemerintah dan perusahaan teknologi harus punya aturan yang jelas soal penggunaan AI. Seperti contohnya di sekolah kita ya sudah diperketat lagi ya. Iya, salah satu contohnya seperti itu. Jadi, mengurangi siswa untuk penggunaan AI dan memperbanyak siswa belajar gitu. Dan jujur gitu ya. Iya, jujur. Yang paling utama adalah jujur. Nah, setuju banget itu. Kita di kalangan siswa ini harus bisa memanfaatkan pikiran kita sendiri. Jangan terlalu menggantungkan kepada AI seperti itu. Nah, kamu bisa nggak sih ngasih tips untuk kalangan siswa ini untuk menggunakan AI? Oke, jadi tips and trick dari aku memanfaatkan AI untuk siswa nih. Yang pertama ada untuk mencari rujukan materi. Jadi, kalau misal kita sebagai siswa merasa kurang dalam materi yang diberikan oleh guru, kita bisa mencari materi Tambahan gitu. ya, materi tambahan di AI. Nah, yang kedua ada mencari topik pemantik diskusi. Nah, oke, jadi contohnya yaitu jika kita mempunyai tugas presentasi dan disuruh untuk membuat PPT. Kan kadang tuh kita bingung nggak sih apa aja sih yang harus dicantumin di dalam Benar. PPT tersebut. Nah, kita bisa cari Topiknya di AI itu. Oke, yang terakhir nih ada tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Jadi jika kita udah dapat informasi dari AI nih, kita tuh harus nyaring dulu gitu loh, nggak harus langsung wah langsung aku percaya percaya. gitu ya, enggak. Jadi kita harus nyaringnya bisa kita cari Sumber-sumber. di web-web gitu. Jadi nggak bersumber dari AI aja kayak. Nah, untuk teman-teman juga ini, tadi kan sudah dikasih tipsnya. Itu bisa berhati-hatilah untuk menggunakan AI ke depannya gitu. Kalau bisa juga dipraktekkan gitu ya. Oke, untuk kalian yang nonton ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.